Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin berdoa. Baiklah, kita akan membahas menyimpulkan metode-metode dalam berpidato. Menyimpulkan metode-metode dalam berpidato. Menyimpulkan metode dalam berpidato. Oke. Satu, mengenal metode dalam berpidato. Ada 4 metode yang biasa digunakan orang saat berpidato. Satu adalah pidato impromptu. Pidato yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Pidato semacam ini kalau tidak terbiasa tentu akan sulit. Kalau kita tidak punya jam terbang yang tinggi, tidak pernah berpidato di khalayak ramai, itu akan sulit karena ini spontan, tanpa teks, tanpa apapun, langsung kita berpidato. Mungkin kalian masih kesulitan, tapi meskipun begitu, kalian juga harus mau belajar. Bisa seperti ini. Yang kedua adalah dibaca bersama. Pidato metode manuskrip adalah kebanyakan seperti ini, mudah. Pidato manuskrip, pidato menggunakan naskah. Ini dibaca seperti ini. Ini kebanyakan yang kita jumpai ketika kita diberita. Pidato kepresidenan membawa manuskrip. Kalau seperti ini kalian mesti bisa. Tapi kenyataannya di depan canggung, kurang pede, kurang percaya diri. Oke, yang ketiga adalah dibaca bersama-sama yang keras. Yuk, bareng. Pidato yang disampaikan secara Nah, ini pidatonya kalian harus menghafal kata per kata dan kalimat per kalimat. Dengan menggunakan manuskrip kita bingung, apalagi menghafal kata per kata atau kalimat per kalimat. Nanti kalau kita coba terus kita bingung. Jadi level-levelnya metode pidato itu banyak. Mungkin yang cocok bagi kalian adalah yang nomor berapa? Nomor 2, membawa nas atau pidato manuskrip. Yang terakhir, ayo dibaca. 1, 2, 3. Pidato yang disampaikan dengan menjelaskan garis-garis besar topik yang akan disampaikan. Nah, pidato seperti ini adalah menyiapkan garis-garis besar topiknya saja. Itu yang kita sampaikan. Misalkan kalau masalah sampah kemarin itu pidatonya singkat, kita hanya menyampaikan garis besarnya
bahwa sampah itu sangat mengganggu. Dengan adanya sampah, membuang sampah sembarangan akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan banyaknya penyakit. Oke ya. Metode dalam berpidato ada 1 pidato, yang kedua pidato, yang ketiga pidato, yang keempat terakhir. Nah, udah ya. Terus selanjutnya istilah-istilah dalam pidato. Sebagai salah satu seni berbicara, pidato memiliki beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pidato perlu kalian ingat, ya. Ingat-ingat. Berikut beberapa istilah yang dimaksud. 1. Orator. Sebutan untuk orang yang pandai dalam berpidato, contohnya Bung Karno, Bung Tomo. Ketika kalian pernah menonton di YouTube pidatonya Bung Tomo, ada yang pernah melihat? Ada yang pernah melihat belum? Kalau kalian melihat pidatonya oratornya Bung Tomo, tentu kalian pasti akan tergugah rasa nasionalisme kalian. Terus yang kedua adalah pendengar atau peserta, orang yang mendengarkan pidato. Nah, di depan sini saya yang berpidato atau oratornya, kalian yang mendengar pidato pun kalian juga bisa mempengaruhi perasaan kalian. Mungkin langsung mendengar pidato ada seperti ini, ya. Ada yang lemas, itu tergantung yang berpidato. Contoh ya, langsung saya praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa enggak? Tergantung yang menyampaikan atau yang berorator di situ. Kalau kita datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semangat. Waalaikumsalam. Itu sama. Kapok. Terus selanjutnya adalah retorika. Ilmu tentang pidato atau seni berbicara. Jadi kalau berpidato itu ada seni bicara. Ada yang pidatonya lantang, keras, menggugah semangat. Ada yang berpidato pelan tapi sangat mempengaruhi. Ya, pelan tapi mempengaruhi, memotivasi kalian. Selanjutnya adalah topik, ide atau gagasan atau masalah yang disampaikan dalam pidato. Topiknya apa yang kalian akan sampaikan? Misal kalian pilih apa topiknya? Apa? Lingkungan, kesehatan, apalagi olahraga. Kalian kalau membahas olahraga ada Ragnar Oratmangun tidak dipanggil tim nasional melawan China. Kenapa? Ragnar kok gak dipanggil kenapa? Berdasarkan sumber dari Pak Arya, Ragnar Oratmangun mengalami cedera. Yang terakhir ada pesan. Nilai kebaikan dan moral yang ada dalam pidato. Ada pesan di situ. Pasti nanti berpidato ada pesan. Jagalah orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Sayangilah mereka. Karena orang tua kita sudah mendoakan kita berjuang dengan membanting tulang
kepada keberhasilan kita semuanya. Saya yakin orang tua kalian pasti mendoakan yang terbaik. Tidak ada orang tua itu mendoakan yang jelek. Jumlahnya tidak. Nanti akan saya kasih lembaran. Tolong nanti membentuk kelompok. Membentuk kelompok lagi. Ini ada satu kelompok 5 anak. Oke ya, sesuai nomornya. Sesuai nomornya. Kalau 1 berarti kelompoknya masuk 1. Saya akan ajak, satunya dari mana Pak? Terserah saya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bujur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5. Sama deh. Yuk silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. 5. Oke. Sekarang tiap kelompok silahkan pilih ketuanya. Stop. Kelompok 1 ketuanya cepetan. Siapa? Itu. Kelompok 2. Malik. Kelompok 3. Adam. Stop, dengarkan dulu. Ini ada lembar. Tolong nanti kalian dicari istilah dalam tidaknya. Stop, dengarkan dulu. Mohon diperhatikan. Ya, nanti kalian cari istilah-istilah dalam pidato. Ya, ditulis dalam lembaran. Ditulis dalam lembaran. Ada apa? Yang betul ini siapa? Dengarkan Pak. Retorikanya bagaimana? Topik yang disampaikan apa? Pesan-pesan semuanya ini apa? Nanti lakukan. Setelah nanti kelompok ini membacakan pidatonya di membawa teks. Dan apa? Menggunakan metode ini nanti kalian mencari istilahnya yang berorator atau yang berjanji siapa silakan aja. Ini jatuhnya di depan siapa? Kalau ini yang berbentuk menteri di depan kamu sebutkan ini. Nah, topiknya apa? Terserah. Topiknya apa? Pesan-pesannya apa nanti? Oke, udah paham? Good.
Ya. Nah, silakan duduk seperti semulanya. Lihat saya. Oke, fokus. Oke. Alhamdulillah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, terima kasih. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan bersama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.